Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Filamza, NIM 0160 122 10403. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Innovation Strategy. Penjelasan secara singkat mengenai perusahaan keluarga yang dianalisis. Secara singkat, Fembus saya sendiri yaitu bergerak di bidang retail bahan bangunan yang menjual seperti semen, batu, besi, pipa kota, galvalum, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Deskripsi singkat generasi senior dan penerus yang terlibat. Untuk saat ini generasi senior yaitu ada pada orang tua saya, dan singkatnya saya ada pada generasi kedua seperti kakak saya sendiri. Dan untuk saat ini yang terlibat yaitu masih ada kakak saya, karena kakak saya yang mungkin lebih dulu terjun untuk belajar dan sekarang udah dipasrahkan satu toko yang ada di Bondowoso, dan selanjutnya insya Allah saya yang akan melanjutkan perjuangan tersebut. Lalu selanjut, identifikasi dan penjabaran sumber daya spesifik perusahaan keluarga. Untuk penjabaran sumber daya spesifik yaitu mungkin dari sumber daya keuangan terlebih dahulu untuk pertama kali. Untuk dulu sumber daya keuangan ini orang tua saya itu memulai dengan meminjam bank dengan nominal sekian, dan alhamdulillah untuk saat ini itu udah terlepas dari katakanlah rekening koran yang harus dibayarkan ke banknya tersebut, kredit ke banknya. Dan sekarang alhamdulillah udah ada 2 cabang yang berdiri di Bondowoso, yang satu di dekat rumah di daerah perkampungan, dan satunya di jalan lintas antara Bondowoso dan Jember. Dan sumber daya lainnya dari SDM kurang lebih ada 30 karyawan yang terdiri dari berbagai divisi, ada marketing, ada bagian gudang, ya inventory gudang, bagian belakang, bagian admin, bagian borongan, dan bagian-bagian lainnya. Lanjut ke analisa VRIO, Value, Reality, Imability, dan Organization. Untuk value-nya tersebut, dari toko sendiri, saya merasa toko saya ini udah di tempat yang pas, yang strategis. Karena yang pertama di pusat kota, maksudnya tidak terlalu jauh dari kota, dan itu penghubung antara Jember dan Bondowoso. Jadinya itu untuk menjangkau daerah yang lebih luas lagi untuk ke Jember, itu banyak kayak langganan-langganan kita itu dari Jember ya lari ke kita, dan juga Bondowoso. Jadi kita bisa memanfaatkan dari 2 daerah tersebut. Untuk kelangkaan atau rarity sendiri, yaitu mungkin yang bisa dikembangkan dari inovasi digitalisasi, yaitu aplikasi atau website yang pengecekan stok dengan secara real time. Jadi kita di mana saja itu bisa mengecek, katakanlah kita sebagai owner itu bisa kita ada kayak kepentingan keluar, kesibukan lain yang tidak bisa kita mengecek langsung ke toko, kita bisa mengecek langsung secara real time, dipantau lewat HP. Dan virtual showroom untuk menampilkan bahan bangunan. Kita bisa melakukan inovasi dan mengenalkan barang-barang kita melalui platform-platform seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp mungkin juga bisa. Dan kita akan mulai beradaptasi ke platform-platform tersebut. Lanjut ke immobility atau kesusahan untuk ditiru oleh kompetitor. Untuk inovasinya sendiri yaitu kita mungkin bisa mengembangkan inovasi dari keanggotaan kontraktor, yang setiap belanja kepada kita akan menawarkan dengan harga khusus, dengan mungkin pencapaian atau target pembelanjaan yang sudah kita tentukan, dan jaminan mutu dan return barang dengan fleksibel dan pelayanan yang cepat tanggap. Dan juga
edukasi kepada konsumen, workshop bersama supplier, ke emailability yang susah ditiru oleh kompetitor. Mungkin kalau saya bisa lihat dari orang tua saya sendiri, beliau dari dulu membuat sistem program loyalitas mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan nominal yang sudah ditentukan. Jadinya jika ada kayak konsumen, ada pelanggan yang datang, dia ini membeli barang dengan nominal jumlah sekian, itu mendapatkan hadiah langsung tanpa diundi dengan nominal-nominal yang sudah ditentukan. Dan setelah itu sebenarnya kalau dari orang tua saya sendiri ya mengajarkan kepada saya, jika katakanlah ada pelanggan khusus atau konsumen yang loyal kepada kita juga harus loyal balik kepada mereka. Maksud dari situ kita harus menjaga silaturahim, keterikatan kepada mereka. Mungkin kita dengan cara memberi bingkisan atau parcel pada setiap hari besar, kayak Idul Fitri, bulan Ramadan, seperti itu, karena itu sebagian menghantarkan yang mereka tersebut yang menghantarkan sebagian rezeki mereka dibagikan kepada kita. Lanjut yang keempat, organisasi. Tentang terorganisir atau tidak sumber daya yang ada di toko. Sebenarnya untuk manajemen stok barang itu udah termanage dengan baik dengan digital, dengan penginputan berbasis programmer, udah dari lama kita menggunakannya, dan juga pelatihan rutin bagi staff, memastikan layanan pelanggan tetap optimal, dan kita selalu evaluasi setiap berkala, dan strategi pemasaran yang kita ini sudah sedikit demi sedikit beradaptasi dengan dunia digital, meskipun tidak sepenuhnya, bisa dikatakanlah masih semi konvensional dan digital. Untuk mengaitkan dengan potensi dasar inovasi yang dapat dikembangkan, yaitu untuk dari value-nya tersendiri, mungkin kami memberikan produk yang lengkap, layanan dan pengantaran, tenaga kerja yang profesional yang paham tentang teknis pertukangan, dan inovasinya bisa dikonsultasi teknis secara gratis, layanan chat online untuk membantu pemilihan bahan dari WhatsApp, dan program loyalitas pelanggan mungkin dari yang bisa dikembangkan, yaitu dari menggunakan poin-poin atau diskon promo-promo di hari-hari tertentu atau promo lainnya. Lanjut untuk ulasan value, visi, misi generasi senior yang pernah disampaikan oleh orang tua saya sendiri, yaitu dari visinya ingin membuat retail bangunan ini menjadi salah satu pelopor yang bisa mengembangkan dari sisi pembangunan daerah, pemerintahan maupun individual. Dan untuk misinya, kami lebih bertekad memfokuskan kepada kepuasan konsumen dari kualitas dan layanan, serta ingin membuka cabang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Meskipun katakanlah kita butuh waktu, tapi kita bertekad dan berambisi itu bisa tercapai. Untuk evaluasi apakah usulan inovasi sejalan dan atau bertentangan. Lah untuk yang kita ini ya lintas generasi, pasti harus ada kayak perbincangan, ada kayak omong-omongan terlebih dahulu. Dan sebenarnya dari orang tua saya sendiri itu udah kayak merasakan bahwa pergerakan di era saat ini itu udah beda cara kita berbisnis atau berjualan. Karena di era seperti saat ini tidak bisa kita hanya mengandalkan penjualan secara konvensional, menunggu orang datang baru kita jual barangnya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu kepada digital marketing seperti saat ini. Karena kami, ya bukan kami saja sih, sebenarnya kayak retail bahan bangunannya pasti menerapkan yang namanya sistem subsidi silang, dan itu sangat membantu kita untuk menaikkan profit dengan omset yang tinggi. Terus lanjut, penjabaran komitmen, peran, dan strategi gen penerus. Untuk penjabaran komitmennya sendiri,
saya sendiri berambisi dan bertekad dan berniat untuk melanjutkan bisnis keluarga ini. Satu, karena bentuk terima kasih saya karena bisa disekolahkan, maksudnya dididik dan sampai detik ini itu karena tidak lain perjuangan orang tua saya, dan saya memiliki kewajiban untuk meneruskan perjuangan tersebut. Dan strategi untuk selanjutnya mungkin untuk langkah-langkah awal saya ingin mengembangkan di penjualan digital tersebut, karena ya setiap usaha, setiap bisnis itu ya bagaimana cara kita menjual aja. Dan sebenarnya sekarang itu tidak bisa tidak bisa tertutup, tidak bisa, kita itu harus mengikuti perkembangan zaman dan jangan menutup diri oleh perkembangan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan, poin-poin penting dan refleksi singkat tentang tantangan utama dalam mengelola inovasi Fembus lintas generasi. Mungkin poin-poinnya itu bagaimana cara kita bisa lebih mendalami tentang bisnis tersebut, dan bagaimana kita bisa memahami cara berjalan dan mengelola bisnis tersebut dengan baik dan benar. Dan untuk tantangan kedepannya, mungkin kita jangan memungkiri perkembangan zaman dan kita harus mengikuti tersebut, karena jika kita tidak mulai dari sekarang maka kita akan ketinggalan oleh kompetitor yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya share dan bagikan kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya terima kasih.